זה שישנם כיסים של חמאס עדיין בשטחים שהם בשליטתנו בעזה, ואנחנו מחסלים אותם באופן שיטתי. יש שניים בעצם ברפיח ובח'אן יונס, והם יחוסלו. Gencatan senjata tak benar-benar menyudahi dentuman rudal Israel di Gaza. Bagi Israel, selama masih ada benteng Hamas yang berdiri, tank dan pesawat tempur mereka tak akan berhenti membombardir Gaza. Tekad Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghabisi Hamas belum padam. Gencatan senjata terus dilanggar pasukan Israel, namun mereka selalu berkilah itu bukan pelanggaran. Netanyahu menyebut masih ada benteng Hamas di Gaza. Tapi bagaimana Hamas membangun benteng-benteng mereka di Gaza? Di mana saja benteng-benteng Hamas berada? Benteng pertahanan utama Hamas di wilayah kantong itu tentu saja berada di Gaza, wilayah yang telah dipimpin Hamas sejak 2006. Transformasi Gaza menjadi benteng pertahanan Hamas memiliki sejarah panjang. Maha Nasser, dosen program studi Timur Tengah dan Afrika Utara dari University of Arizona, dalam The Conversation menjelaskan, mulanya seluruh jalur Gaza dikuasai oleh Ottoman pada awal abad ke-20. Nasser menyebut jalur Gaza yang dikenal juga sebagai Palestina menjadi kota pelabuhan perdagangan yang banyak dihuni orang Arab Muslim dan Kristen. Namun usai Perang Dunia Pertama, Inggris mengambil alih Palestina dan banyak kaum intelektual Gaza yang bergabung dengan Gerakan Nasional Palestina. Dan pada tahun 1948, Israel berperang dengan negara-negara Arab dan mengebom 29 desa di Palestina Selatan, menyebabkan puluhan ribu penduduk desa mengungsi ke jalur Gaza. Perang itu menjadi cikal bakal berdirinya negara Israel dan Gaza tak lagi berada di bawah kendali Inggris, namun Mesir. Mesir tak pernah mencaplok jalur Gaza dan terus menguasai wilayah itu sampai Perang 6 Hari pada tahun 1967. Setelah Perang 6 Hari, jalur Gaza berada di bawah pendudukan militer Israel. Selama pendudukan itu, Israel melakukan berbagai pelanggaran HAM dan memaksa warga Palestina mengungsi dan meninggalkan rumah mereka. Palestina pernah melancarkan dua pemberontakan besar pada 1987 sampai 1991 dan tahun 2000 sampai 2005 untuk mengakhiri pendudukan Israel dan mendirikan negara Palestina merdeka. Di masa-masa itulah Hamas muncul pada tahun 1988 untuk melawan pendudukan Israel. Hamas dan kelompok lainnya melancarkan serangan berulang terhadap Israel dan menyebabkan Israel menarik pasukannya pada 2005. Dan pada 2006, Hamas mengalahkan rivalnya Fatah dalam pemilihan legislatif yang membuat Hamas menguasai Gaza sejak saat itu. Fatah lengser dari Gaza karena dituduh banyak melakukan korupsi. Namun, Fatah masih menguasai wilayah di jalur Gaza lainnya seperti tepi barat di bawah komando Otoritas Palestina pimpinan Mahmud Abbas. Hamas pun menancapkan kekuasaannya di Gaza dan masuk ke ranah sipil. Melansir Ynet News, Hamas mengatur sekolah, rumah sakit, fasilitas sipil lainnya di Gaza, serta membangun jalur terowongan bawah tanah. Meski di saat yang sama, Israel masih saja terus menekan Gaza dengan melakukan blokade sejak tahun 2007. Israel membatasi impor makanan, bahan bakar, material bangunan, dan pergerakan warga Gaza. Nasser dalam tulisannya di The Conversation mengatakan, Israel juga berulang kali melancarkan 4 serangan militer ke Gaza pada tahun 2008 sampai 2009, 2012, 2014, dan 2021. Meski demikian, Hamas berhasil mempertahankan kekuasaannya di Gaza meski diserang terus-menerus oleh Israel. Inilah awal mula bagaimana Hamas menguasai jalur Gaza dan membangun kekuatannya di wilayah kantong Palestina itu. Lalu, ada di mana saja lokasi benteng mereka di Gaza yang terus jadi sasaran Israel? The New York Times pada 2023 lalu melaporkan ada 3 lokasi yang menjadi benteng Hamas di Gaza. Pertama, ada Khan Yunis, kota terbesar di Gaza Selatan. Mulanya populasi Khan Yunis hanya sekitar 200.000 orang. Namun setelah perang, populasinya membengkak karena wilayah ini dijadikan tujuan para pengungsi untuk menyelamatkan diri. Banyak juga pejuang Hamas yang diyakini telah pindah ke selatan dan menetap di Khan Yunis.
Itulah mengapa Israel menyebut Khan Yunis sebagai ibu kota militer Hamas dan terus melancarkan serangan meski tahu kota ini dipenuhi warga sipil yang mengungsi. Khan Yunis ini juga dulunya menjadi rumah bagi mendiang Yahya Sinwar, salah satu pimpinan Hamas yang terkenal. Kedua adalah Jabalia di Gaza Utara. Beberapa dekade lalu, Jabalia terkenal sebagai kamp pengungsian yang kemudian berkembang menjadi kawasan perumahan padat penduduk. Warga yang tinggal di Jabalia kebanyakan keturunan dari para pengungsi Palestina yang melarikan diri selama Perang tahun 1948, masa di mana Israel baru mendirikan negaranya. Di Jabalia pula lokasi pertama pemberontakan melawan Israel yang dinamai Intifada pertama pada tahun 1987. Di masa lalu, Jabalia juga kerap menjadi lokasi pertempuran antara Israel dan Palestina. Jabalia pun telah lama dianggap Israel sebagai benteng Hamas dan menjadi sasaran berulang serangan Israel. Serangkaian serangan berdarah selama gencatan senjata Israel Hamas yang baru disepakati Oktober 2025 terjadi di wilayah ini. Lokasi ketiga benteng Hamas ini adalah daerah padat penduduk di Gaza Utara. Israel telah lama menuduh permukiman di Sajaiz sebagai basis dan lokasi peluncuran serangan Hamas. Walau dipadati warga sipil, Israel terus melancarkan serangan ke wilayah ini, menyebabkan banyaknya nyawa melayang. Sebelum gencatan senjata antara Israel dan Hamas dimulai pada Oktober 2025, benteng-benteng kelompok Palestina ini diyakini telah hancur. Namun pada Minggu 2 November 2025, Netanyahu mengatakan masih ada kantong-kantong Hamas di beberapa wilayah di jalur Gaza yang dikuasai pasukannya. Ia menyebut Rafah dan Khan Yunis masih menjadi benteng Hamas yang tersisa di Gaza. זה שישנם כיסים של חמאס עדיין בשטחים שהם בשליטתנו בעזה, ואנחנו מחסלים אותם באופן שיטתי. יש שניים בעצם ברפיח ובח'אן יונס, והם יחוסלו. Selain penghancuran habis-habisan benteng Hamas, bagi Israel, pelucutan senjata kelompok ini tetap jadi salah satu tujuan utama mereka. פירוק ופירוז של החמאס, פירוק של החמאס מנשקו, פירוז רצועת עזה, זה הכלל שבו אנחנו דוגלים, זה מה שמוסכם ביני לבין הנשיא טראמפ, וכך אנחנו פועלים במתווה ברור, וכמובן, אם הדבר הזה לא יעשה בדרך האחת, אז הוא יעשה בדרך השנייה, וכולם יודעים מהי הדרך השנייה ומי גם יעשה אותה. Gencatan senjata mungkin berlaku, tapi arah kebijakan Israel tak pernah berubah. Membasmi Hamas dengan atau tanpa kompromi. Dari Khan Yunis hingga Jabalia, operasi militer terus berlanjut di wilayah yang sebenarnya padat pengungsi. Sejarah panjang Gaza sebagai benteng Hamas kini kembali berulang, di mana perang atas nama keamanan selalu dibayar dengan penderitaan warga sipil. Dan selama kekuatan senjata lebih didahulukan daripada jalan politik, Gaza sepertinya belum akan benar-benar mengenal arti kata damai. Lantas, bisakah semua pihak kali ini mempertahankan gencatan senjata lebih lama? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.